Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Bariyatri Ramadhani dengan NIM 06 10 12 82 42 90 28. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Sophia MSI dan Bapak Dr. Rianto MSI selaku dosen pengampu mata kuliah IPA. Nah, langsung saja. Yang pertama ini, apa sih hakikat IPA itu? Sebagai ilmu yang mempelajari fenomena alam, hubungan sebab akibat, dan kebendaan secara sistematis. IPA juga dapat diartikan sebagai kumpulan teori yang dikembangkan melalui metode ilmiah seperti eksperimen dan observasi. Hakikat IPA juga dapat diartikan pendapat yang objektif. Misalnya, membuat keputusan setelah memperoleh cukup data yang berkaitan dengan masalah secara objektif dan jujur. Selanjutnya, alam atau IPA adalah cabang ilmu yang mempelajari fenomena alam dan segala hal yang ada di alam semesta, baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang memerlukan alat untuk mengamatinya. Kimia, biologi, dan astronomi, dan berfokus pada pemahaman tentang prinsip-prinsip, hukum, dan fenomena yang mengatur alam. IPA menggunakan metode ilmiah melalui observasi, eksperimen, dan analisis untuk menghasilkan pengetahuan yang objektif dan dapat diuji. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA memiliki karakteristik unik yang membedakan dari bentuk pengetahuan lainnya. Ciri-ciri mencerminkan pendekatan ilmiah dan penerapan ilmu. Yang pertama itu ada objektif. IPA berdasarkan tidak dipengaruhi oleh opini, kepercayaan pribadi, atau bias subjektif. Objektivitas dalam IPA memahami bahwa hasil penelitian dapat diuji dan divalidasi oleh peneliti pada suhu 100 derajat Celcius di permukaan laut, dapat diuji secara universal, tanpa tergantung pada siapapun yang mengukurnya. Yang kedua ada sistematis, terstruktur, dan logis, mengikuti urutan tertentu dari pengumpulan data hingga formulasi teori, penyusunan sistematis pelajaran. Contoh, langkah-langkah metode ilmiah yaitu observasi, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan kesimpulan yang dilakukan secara runtut. Teori yang dihasilkan dalam IPA berlaku di semua tempat dan waktu. Selama kondisi yang sama dipenuhi universalisme, ini menjadikan IPA bersifat lintas budaya dan tidak terbatas pada konteks tertentu. Contoh, hukum gravitasi Newton berlaku di seluruh dunia selama ada massa dan jarak tertentu. Yang keempat ada empiris. IPA berdasar langsung dan eksperimen. Pengetahuan yang dihasilkan hanya dianggap sah jika didukung oleh data empiris yang dapat diverifikasi. Contoh, Crick didasarkan pada bukti eksperimen yang diperoleh melalui difraksi sinar X. Yang kelima ada tentatif. Ilmu pengetahuan bersifat sementara atau dapat berubah apabila ditemukan bukti baru yang lebih akurat. IPA selalu terbuka untuk pengembangan dan perbaikan. Contoh, model atom berkembang dari teori Dalton, Thomson, Rutherford, hingga model mekanika kuantum. Yang keenam, harus dapat diuji ulang oleh peneliti lain untuk memastikan validasinya. Hal ini memungkinkan IPA menjadi disiplin ilmu yang transparan dan dapat dipercaya. Contoh, jika seorang peneliti menemukan fenomena oleh ilmuwan lain untuk mendapatkan hasil serupa. Yang ketujuh ada reproduktif. IPA seringkali menganalisis fenomena yang kompleks dengan cara memecahnya menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana untuk memahami bagian-bagian yang mendasarinya. Contoh, reaksi kimia yang terjadi pada kloroplas. Nah, yang ke-8 ada kuantitatif. IPA sering menggunakan data kuantitatif atau angka atau ukuran. Menggunakan data numerik meningkatkan keakuratan dan Boyle menyatakan dalam hubungan sistematis antara tekanan dan volume gas atau P kali V sama dengan konstan. Pengetahuan IPA dihasilkan melalui metode ilmiah yang mencakup observasi, hipotesis, memungkinkan IPA berkembang secara sistematis
dan dapat diandalkan. Contoh penelitian tentang efek gas rumah kaca menggunakan oksida dan pengaruhnya terhadap suhu global. Nah, yang terakhir ada dapat digeneralisasi. IPA menghasilkan prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dengan kondisi serupan IPA secara luas. Contoh, prinsip Archimedes tentang gaya apung berlaku untuk semua benda yang dicelupkan ke dalam fluida, terutama dalam IPA. Dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA, terdapat 3 aspek utama yang menjadi dasar untuk memahami dan mengembangkan ilmu ini, yaitu yang pertama ada produk IPA, ilmiah yang diperoleh melalui pengamatan, eksperimen, dan penelitian. Produk ini mencakup berbagai pengetahuan yang terstruktur dalam bentuk fakta. Yang kedua itu proses IPA. Proses IPA adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru. Proses ini melibatkan penerapan metode ilmiah yang terdiri dari berbagai tahap yang sistematis, tesis, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Verifikasi. Yang terakhir yaitu verifikasi. Yang ketiga, sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah nilai-nilai dan cara berpikir umum dalam mempelajari IPA. Sikap ilmiah ini sangat penting agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterima secara luas dan dipertanggungjawabkan. Saya ingin tahu, krisis, objektif, terbuka terhadap pembuktian baru, tekun dan sabar. Nah, yang selanjutnya ada pembelajaran IPA terpadu. Pembelajaran IPA terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai konsep IPA serta ketertarikan antara IPA dengan disiplin ilmu lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik kepada siswa. Nah, yang pertama, karakteristik pembelajaran IPA terpadu. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu interdisipliner, yaitu menghubungkan berbagai cabang IPA seperti fisika, kimia, biologi, dan geografi. Nah, yang kedua itu ada kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Nah, yang ketiga itu ada komprehensif, yaitu membantu siswa memahami konsep secara utuh. Nah, yang terakhir ini ada kolaboratif, yaitu mendorong diskusi dan kerja kelompok. Nah, yang kedua itu model integrasi dalam pembelajaran IPA terpadu. Nah, ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu fragmented model, yaitu topik diajarkan terpisah dalam subdisiplin IPA. Yang kedua ada connected model, konsep-konsep saling dihubungkan dalam satu subjek IPA. Yang ketiga itu ada nested model, menggabungkan pengembangan keterampilan konsep dan sikap dalam satu pembelajaran. Yang keempat itu ada integrated model, yaitu seluruh disiplin IPA digabungkan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Yang terakhir ada Wibit model, yaitu mengaitkan topik IPA dengan tema lintas disiplin. Nah, yang ketiga ada keuntungan pembelajaran IPA terpadu. Nah, yang keuntungan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep secara menyeluruh. Yang kedua, membantu siswa mengaplikasikan IPA dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar melalui pembelajaran yang relevan dan menarik. Yang keempat, langkah-langkah dalam pembelajaran IPA terpadu. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi tema, yaitu tentukan tema atau topik utama yang relevan. Yang kedua, pemilihan konsep. Pilih konsep-konsep dari berbagai cabang IPA yang saling berhubungan. Yang ketiga, penyusunan rencana pembelajaran, yaitu membuat RPP berbasis pendekatan tematik atau integratif.
Nah, yang keempat itu pelaksanaan pembelajaran, yaitu gunakan metode yang bervariasi seperti diskusi, eksperimen, dan diskusi kasus. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi. Lakukan penilaian untuk mengukur pemahaman konsep, keterampilan proses, dan sikap ilmiah siswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kalau ada salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.